Ya puasa sih intinya adalah kan badan kita lagi rehat ya. Jadi sekian jam badan kita lagi istirahat. Maka kata kuncinya jangan bebani makanan atau jangan bebani tubuh kita dengan makanan-makanan yang memberatkan. Makanan yang memberatkan contohnya apa? Makanan yang karbohidratnya tinggi. Contoh tepung, gula, minyak gitu loh. Jadi waktu berbuka itu sarankan pakai apa? Kalau mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan ya kita makannya kurma. Ya, yang paling baik apa? Kurma yang basah. Kalau nggak ada kurma basah, pakai kurma yang kering. Kalau kurma kering nggak ada, pakai air putih. Itu makanan terbaik waktu berbuka. Kalau nggak ada kurma, makannya apa? Air putih sama buah. Jadi waktu berbuka itu, coba teman-teman makan air putih sama minum air putih sama buah. Ya, itu udah cukup sebenarnya. Untuk nanti kita persiapan sholat seperti itu. Lalu makanan-makanan yang apa tadi buat stamina ya. Secara umum kalau teman-teman bikin minuman ya, minuman dari rimpang kayak jahe kemudian ditambahkan dengan madu gitu, itu stamina sebenarnya. Apalagi ditambahkan dengan kayak misalkan kayu manis ya, cengkeh gitu, itu juga bisa. Kalau memang mau agak padat, maka ada beberapa pilihannya kayak misalkan alpukat. Alpukat itu nanti kalau teman-teman blender alpukatnya saja gitu kan. Lalu tambahkan madu buat manisnya, nggak usah terlalu banyak juga, tambahkan garam sedikit dan masukkan kurma kayak begini yang Anda potong-potong tipis gitu. Itu juga bisa makanan buat stamina. Apalagi Anda tambahkan dengan minyak zaitun. Jadi minum minyak zaitun, alpukat itu luar biasa Gus. Ada protein semua, ada lemak di situ ya. Itu kurang lebih ya. Jadi tempe juga bisa karena dia protein. Tempe juga bisa. Jadi banyak sebenarnya. Apa yang ada aja di rumah. Ya, nggak usah dipersulit. Maksudnya apa yang mudah teman-teman bisa kerjakan ya kerjakan aja. Seperti itu. Cuci dulu tapi. Kupas aja kan. Ini ada standnya di depan nggak? Teman-teman kalau mau nyobain bisa coba di depan. Kalau ada yang mau beli, ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si penanya ini dari Palu. Saya menderita tumor di pusat Roma dan sudah dioperasi, tapi tidak menangkap tumor saya. Sudah hampir 1 tahun. Tumor semakin membesar. Mohon petunjuknya bersama tahu ada yang sehat-sehat di mengobati tumor itu. Gini, kalau bicara tumor atau kanker, jadi sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa sebenarnya tubuh kita itu bisa memperbaiki atau menghalangi gitu kan hal-hal yang bisa menyebabkan masalah di tubuh kita. Tapi apa kata kuncinya? Provide the right condition instruction. Kata kunci pertama bagi orang-orang yang kena tumor atau kanker, berserah dirilah pada Allah. Bertawakallah sama Allah. Dan mintalah maaf, minta ampun sama Allah, karena biasanya ya setahu saya juga secara umum orang-orang kanker itu biasanya makannya juga tidak benar. Jadi kita minta maaf, minta ampun, kita betul-betul tobat sama Allah. Dan minta petunjuk sama Allah kira-kira apa yang dia ciptakan di atas tanahnya ini yang bisa digunakan untuk mengobati kankernya tadi. Karena sebenarnya kalau boleh saya katakan seluruh rimpang itu anti kanker, seluruh rimpang. Jahe, kunyit, ya, kencur, temulawak, semuanya anti kanker. Tapi dia tidak akan bisa bekerja ke badan kita kalau kitanya stres. Gak bisa. Ada seorang ibu kemarin sempat konsul ke saya pas di Bandung. Dia bilang gini, dia kena tumor atau kanker tiroid. Wajah dia tuh sedih banget. Bahkan cerita tentang penyakit itu dia menangis gitu kan. Mau ya? Kalau mata udah ke situ semua. Ini anti kanker. Jus ini kalau teman-teman yang tadi ibu yang tanya tadi minum, insya Allah juga sebagai anti kanker juga bisa. Kan jadi sebenarnya pengobatan kayak begitu tuh gampang. Ya, asal kitanya juga tenang gitu loh. Jadi cerita ke ibu tadi, saya balik dulu ya.
Ibu tadi itu akhirnya saya bilang gini, Bu tenang aja Bu, dengan atau tanpa penyakit ini ibu pasti mati, saya bilang. Betul nggak? Relatif sarkastik gitu kan kata-kata itu kan, kayaknya tuh sarkas banget gitu kan. Tapi kata-katanya membuat dia akhirnya tersenyum. Bener juga sih ya. Terus kenapa sih harus susah hati? Mati-mati aja. Tapi kuncinya apa? Saya pernah tulis di feed juga, saya bilang life is too short to be unhappy. Hidup kita tuh terlalu singkat kalau nggak bahagia. Gitu loh. Ngapain susah hati? Toh juga mau sesehat apapun kita, mau tidak sesehat apapun kita, pasti mati gitu loh. Cuman kita mencari peluang di situ. Contoh mungkin ada orang bilang orang yang nggak suka dengan apa yang sampaikan ini banyak juga, ngapain juga hidupnya, toh mati juga, benar. Tapi bagaimana dengan kayak beginian, ibadah kita lebih baik kan dapat pahala. Gitu loh maksudnya. Bagaimana dengan beginian kita bersyukur dengan Allah, dengan apa yang Allah ciptakan, kan dapat pahala kita. Gitu loh. Pertanyaan mau ngambil peluang nggak di situ? Kita pakai baju cuma pakai baju doang, dapat pahala nggak? Mungkin nggak dapat pahala, tapi kita meniatkan ya Allah, aku pakai baju ini untuk menghadapmu, untuk sholat kepadamu, dapat pahala. Sama juga dengan beginian, ya Allah, aku minum jus begini supaya badanku sehat dan bisa baca Quran lebih banyak, dapat pahala. Gitu maksudnya. Jadi jangan, kita tuh mencoba, kalau saya membahasakan tuh, cobalah untuk mencari peluang-peluang pahala di apapun yang kita kerjakan. Ya. Minum madu, katakanlah dengan minum madu, ya Allah, semoga dengan minum madu ini saya bisa memberikan yang terbaik untuk istri saya, suami saya, dengan kesehatan saya, kan bisa juga pahala. Gitu, ya. Nah, kembali ke kanker tadi. Jadi kondisi yang pertama kali harus diciptakan adalah ini dulu. Ini dibenerin. Sabar, tawakal, bertaubat sama Allah, bahagia aja. Sebab kebahagiaan itulah nanti akan memunculkan hormon-hormon yang bisa nanti pada akhirnya juga mengeliminir atau membuang kanker tadi. Ya, itu kata kunci pertamanya. Kata kunci kedua apa? Gennya kita bisa diperbaiki dengan cara apa? Dengan cara dikembalikan kepada ini. Ya, ini sayuran buah beginian. So selama 3 bulan, saran saya, ibu tadi yang bertanya atau siapa yang bertanya ini, cobalah ganti sayuran dan buahnya dengan sayur atau buah organik. Organik itu maksudnya apa? Tidak kena pestisida gitu aja lah. Tanam sendiri itu organik nggak? Tanam sendiri itu organik. Gitu lah. Itu karena apa? Yang saya pahami ada satu penelitian yang dilakukan, itu ternyata orang-orang yang kanker sekalipun ketika 3 bulan dia memperbaiki badannya dengan sayur dan buah organik, itu ternyata gennya bisa berubah, ekspresi gennya. Ya, kenapa? Karena mereka mengandung antioksidan. Dan selama 3 bulan itu sekalian, bapak, ibu atau siapa yang penanya ini, jangan makan daging dulu loh. Ya, protein ini dapat dari mana? Tempe. Alpukat juga ada protein. Ya. Spesifik nggak apa yang saya sampaikan ini? Kenapa? Yang saya kerjakan bukan spesifik ngobatin apa yang kankernya, bukan. Kita mengembalikan keseimbangan badan gitu loh. Ya, tadi ada tempe, ada kurma, itu kan prebiotik, probiotik gitu-gitu. Ya. Kalau yakin insya Allah akan baik. Karena apa? Karena dari pengalaman saya di jamaah online-nya saya, karena saya nggak praktek. Kenapa nggak praktek? Banyak pertimbangannya. Kalau begini kan 2 jam mungkin sebulan mungkin ada 500 orang di sini sekarang hadir. Kalau praktek 2 jam paling 10 orang. Ya, jadi saya mau menyerahkan ke teman-teman yang buka klinik gak apa-apa. Kalau memang perlu intensif berobat, saya akan arahkan. Nah, jadi dari beberapa pengalaman saya di jamaah-jamaah ini yang pas lagi di kajian seperti ini, itu ternyata ketika kita perbaiki pencernaan kita perbaiki dengan rimpang kayak begini, dengan sayur buah, itu ternyata efeknya luar biasa. Berat badan turun itu cuma efek kesekian saja. Hanya efek kesekian. Tapi yang jelas apa? The true health, true health is not the absence of disease. Kesehatan yang sejati itu bukan tidak ada penyakit. But the true health is the presence of vitality. Ya, true health itu kesehatan yang sejati itu kita mendapatkan vitalitas. Jadi makan sedikit tetap fit, makan banyak nggak fit. Jadi kita yang ngerti ngejasnya. Ya, makanya saya pribadi lebih seneng lapar daripada kenyang. Ya, karena saya tahu badan saya. Jadi kalau sudah nyampah sedikit, udah kacau tuh. Ya, kadang-kadang sempat juga cheating, tapi lama-lama saya pikir ngapa juga cheating gitu loh. Mendingan saya makan sehat terus-menerus. Ya. Cheating itu kalau dalam bahasa saya apa? Kalau santan itu bagi saya cheating. Santan dimasak ya. Itu cheating buat saya. Berat banget badan saya.
Jangan seperti itu. Jadi ibu yang bertanya ini atau penanya ini coba mulai perbaiki makanannya dan perbaiki hatinya, banyak baca Quran, dan ketika baca Quran juga mintalah sama Allah, ya Allah jadikan Al-Quran yang aku baca ini sebagai penyembuh bagi penyakitku. Boleh nggak gitu? Boleh. Karena ada janji Allah di sana. Allah katakan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh. Ya, maka tagih janji Allah di sana. Insyaallah, semoga Allah sehatkan ibu itu ya. Insyaallah. Lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata makanan yang cocok untuk penderita gagal ginjal atau sudah cuci darah. Makanan yang cocok. Sama sih kalau saya prinsipnya Pak Bu. Kalau saya prinsipnya perbaiki perut. Perut diperbaiki dengan cara apa? Banyak polanya. Contohnya apa? Tadi kan kita ada tempe, ya ada apa kurma, ada rimpang, ya. Jadi itu benerin perutnya, nanti perbaikan pada perut kita itu akan memperbaiki yang lain, ya. Jadi tempe itu protein, tapi kalau nggak banyak-banyak, insya Allah aman buat orang gagal ginjal. Jadi saran saya termasuk yang tadi tempe, sandwich tempe tadi atau jus tempe tadi bisa diminum. Itu juga ada proteinnya, ada gulanya juga cukup, ya. Itu bisa diminum. Dan rimpang, coba rutinkan minum rimpang, rimpang-rimpangan yang panas atau rempah-rempah yang panas. Contohnya apa? Kayu manis, ya, cengkeh, serai, ya. Kemudian apalagi namanya bunga lawang, banyak, ya. Bisa dipakai itu, ya. Seperti itu. Mudah-mudahan Allah sehatkan. Lagi? Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ahwan, Anda mau bertanya bagaimana cara menurunkan berat badan tanpa perlu olahraga rutin? Ini kayak gini nih, kebanyakan kerupuk. Kalau sudah ada pertanyaan bagaimana cara cepat, itu tanda kita bermasalah di pikiran, serius. Betul nggak? Dia nyampah badannya sekian tahun gitu kan. Sekarang nanya bagaimana cepetnya gitu kan. Salah nanya lu. Tapi tidak apa-apa. Saya guru yang baik. Di IG saya ada 7 Days Challenge JSR, ikutin itu. Ya. Cara paling simple, buatlah habit sehat gitu aja deh. Kalau habit sehat Anda sudah dapat, maka mulai mikir makan. Ya, kalau habit sehat sudah dapat, maka mulai mengurangi makanan. Karena nanti kalau kita sudah menjalani proses ini dengan optimal, dengar baik-baik kata-kata saya ini. Kalau teman-teman mulai hidup sehat, mulai menjaga hatinya, maka satu piring yang isinya sabar, syukur, ikhlas, tawadu, rendah hati jauh lebih Anda butuhkan daripada satu piring makanan sehat. Apa maksudnya? Sebab nutrisi kolbu kita adalah tidak makan. Kolbu kita justru malah lebih senang puasa. Raganya kita butuh makan, tapi kolbunya kita justru malah jangan banyak makan, sebab banyak makan melemahkan iman. Maka Allah memberikan softwarenya, tanda kutip, kepada kita semua. Ada puasa Ramadan, ada puasa sunnah, puasa 2 kali seminggu, 3 kali sebulan, ada puasa sunnah itu luar biasa. Itu cara Allah untuk mendidik hati kita. Gak mungkin kita bisa nangis berlinangan air mata dalam kondisi perut kekenyangan, gak bisa. Betul? Anda tidak akan bisa baca Quran dengan baik kalau perutnya kekenyangan. Maka itu sebabnya Ramadan. Jadi kalau kita lihat itu, Islam itu agama yang ilmiah. Kenapa bisa orang Ramadan itu doanya mustajab? Karena nggak makan. Hatinya dia terpaut sama Robnya. Itu sebenarnya. Maka nanti di akhir zaman nanti, bahwasanya kalau kita baca dalam sirah, dalam penjelasan Nabi SAW, makanannya kita nanti akhir zaman nanti tasbih, tahmid, dan tahlil. Coba baca hadisnya. Tidak ada lagi makanan fisik, ya. Nah, mulailah biasakan dengan itu. Maka kuatnya kita itu nanti justru malah kuatnya seorang mukmin itu bukan kuat raganya, tapi kuat imannya. Itu kan yang membuat orang zaman dulu itu bisa luar biasa. Kalau teman-teman baca di sirah, mungkin teman-teman yang pernah lihat kajian Ustaz Khalid tentang Rubai bin Amir, itu luar biasa. Datang ke seorang raja Rustum,
ya, Panglima Rustum itu cuma pakai topi dari panci, bawa pisau dapur gitu kan, dengan keledai tuanya bisa ngomong sama raja. Coba, imannya luar biasa. Nah sekarang kita kurang itu apa? Imannya tuh ngedrop semua gitu loh. Gara-gara apa? Salah satunya gara-gara makanan. Puasa jarang, nyampah iya. Kapan mau sehatnya? Ya, nyampah sekian lama, tanya bagaimana cara menurunkan berat badan dengan cepat, gitu. Tidak apa-apa, ya. Kita semua perlu perubahan. Ya, jadi salah satunya mudah-mudahan kajian ini teman-teman bisa aplikasikan. Jadi di kantor juga sama. Nanti kalau sudah mulai praktek hidup sehat, ajak yang lain. Ya, terutama gini loh. Sekarang berobat tuh mahal loh. Terlepas Anda punya asuransi BPJS atau tidak, nggak nyenengin kalau sakit tuh, kesel. Serius, saya punya tetangga dekat rumah tuh ngantri di SCM, dia cerita gitu kan, bisa jam 3 pagi sudah datang coba. Gara-gara apa? Nggak memperhatikan yang dimakan. Ya, sudah tahu badannya segede-gede gaban misalkan, masih juga makannya begitu, nggak mau juga berubah. Ya sudahlah, itulah mau diapain lagi. Dan saya nggak baper. Jadi saya nyampe begini, kira-kira Anda mau berubah? Ya terserah masing-masing. Kan dakwah itu kan bukan hasil. Ya, yang penting disampaikan. Karena ada orang yang baru setahun kemudian baru berubah, ada. Gitu ya. Bagi yang nanya tadi, ikutin aja di sana, ada challenge yang saya buat ya. Tapi kalau challenge secara sederhana, berat badan tuh paling sederhana, Bapak Ibu kurangi beberapa hal tadi. Minyak kurangi, nasi kurangi, gula kurangi, tepung kurangi, dan semua makanan olahan yang pakai bungkusan kurangi. Ya. Jadi pagi-pagi nanti Anda sudah mulai mikir makan nasi goreng, nasi kuning gitu kan, mulai mikir, itu udah bener. Ya, abang gorengan lewat, atau misalkan apalagi lontong-lontong lewat, misalkan di sini ada yang ada jual pakai gerobak itu, Anda sudah tidak terlalu tertarik. Saya juga sama prosesnya seperti itu juga. Ya, sekarang pagi-pagi itu malah nyari kayak susu gini kan, susu tempe, kadang-kadang susu kacang-kacangan, almond segala macam itu saya cari. Ya, dan saya ngerasakan badan lebih fit memang. Gitu. Wallahu a'lam. Ya, lanjutlah kalau ada. Ini yang punya akan disiapkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ejakulasi ini dapat disembuhkan dengan pola makan yang benar dan baik? Apa saran dokter untuk menyembuhkan penyakit ini setelah ada? Saya harus makan dulu. Bisa. Ejakulasi dini pada laki-laki itu muncul gara-gara laki-lakinya nggak pede. Nggak pede dengan apa? Dengan badannya. Ya, dengan badannya, dengan fisiknya. Maka saya katakan tadi, kalau makanan-makanan tadi teman-teman mulai kurangi, lama-lama badannya akan recovery sendiri. Dan Anda harus yakinkan bahwa gini, hubungan suami istri ya, hubungan intim ya, jima itu kan sedekah. Maka kalau sedekah, niatkan untuk memberi yang terbaik untuk yang disedekahin gitu loh. Itu niatnya dulu. Jadi misalkan dia sebagai suami, saya ingin memberikan yang terbaik untuk istri saya. Artinya apa? Cumbui dia, gauli dengan baik. Ada dicumbuin dulu sebelum jimanya kan gitu, sunahnya begitu kan? Ya, jangan langsung ujuk-ujuk langsung mulai gitu kan. Jadi cumbuin dulu seperti itu. Ya. Jadi caranya gimana? Ya mulai. Saya bilang tadi, kelaki-lakiannya seseorang, terutama dengan belly fat itu perut buncit, itu berpengaruh banget dengan kemampuan dia sebagai seorang pria. Pengaruhnya luar biasa, dan itu ada penelitiannya. Belly fatnya seseorang itu ya. Ya, kalau nggak belly fat gimana tandanya? Lemak badannya terlalu berlebihan. Itu ngefek ke pembuluh darah. Ya, nah makanya salah satu caranya apa? Kurangi berat badan, turunkan berat badan. Kemudian mulai beralih ke makanan-makanan yang sehat. Jadi pagi, siang, malam kan ketahuan makanannya apa, ya. Dan niatkan untuk memberikan yang terbaik untuk istri, ya. Dan itu ada caranya sih sebenarnya. Contoh misalkan agak sedikit detail gitu kan. Misalkan saat mau keluar tahan. Saat misalkan laki-laki itu mau ejakulasi tahan, itu bisa ditahan. Gitu loh. Jadi ketika itu bisa ditahan kalau apa? Kalau perutnya kuat. Kan gitu. Kalau perutnya nggak kuat, pinggangnya kuat, lost dia. Nah kan kelaki-lakian atau reproduksi itu kan ada pada pinggang. Yang ngatur itu pinggang sama panggul.
Ya, makanya rukunya dilamain, sujudnya dilamain. Terus latihan mulai kayak push up, plank. Jadi gini, yang seringnya di rumah tangga itu Bapak sekalian adalah ketika laki-laki nggak dapat kepuasan, suami pun nggak dapat suami nggak dapat kepuasan, istri nggak dapat kepuasan. Gara-gara apa? Gara-gara tidak ada niat untuk saling membahagiakan. Sedangkan itu faktor yang sangat penting. Ya, bahkan bisa banyak perceraian zaman sekarang gara-gara itu. Asbab dari apa? Makanan loh. Ngeri kan? Jadi sayang, maka kita niatkan ya laki-laki mungkin sebagai seorang suami, niatkan untuk memberikan yang terbaik untuk istri. Istri juga sama, memberikan yang terbaik untuk suami. Jadi saling bersedekah, gitu. Ya, caranya gimana? Kalau udah ngerti badannya nggak sehat, nggak fit, benerin. Mulai rutin puasa, jangan lagi nyampah, gitu kan? Yang istri juga sama. Ya lama-lama akan muncul rasa cinta lebih banyak lagi, apalagi mulai membiasakan banyak makan sayur dan buah, gitu kan? Nanti akan bersemi kembali seperti halnya sayur dan buah itu, cintanya. Ya, jadi itu ya mungkin saran saya. Obat-obatnya ada banyak. Sebenarnya seluruh rimpang-rimpangan kayak kunyit, gitu kan? Kunyit, jahe, kayu manis itu semuanya obat kuat, ya. Tanda kutip gitu kan. Tapi kalau makanannya masih bermasalah nggak bisa. Terutama yang masih banyak gula. Gula dari mana? Tepung. Dari mana lagi? Gula pasir itu sendiri. Gitu. Wallahu a'lam. Gak usah lah. Assalamualaikum dok. Saya mau tanya apa makanan yang terbaik buat obat gangguan mata? Apa betul? Makanan yang terbaik buat obat gangguan mata. Kata Mas, itu memperbaiki mata. Makanan. Ya secara umum sih ya bahan-bahan yang mengandung antioksidan sih ya. Ya kita kenal selama ini kan kayak wortel gitu-gitu. Tapi secara umum yang buah-buahan berwarna-warni itu baik untuk mata. Ditambah lagi dengan nanti dengan apa? Dengan dibekam. Ya, bekam sekitar mata itu bagus. Sekitar sini. Ya, bagus untuk memperbaiki kualitas mata. Dan juga yang tidak kalah saya sarankan adalah tetesin air zam-zam ke matanya. Karena zam-zam itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ya, salah satu caranya. Jadi bekam di daerah sini juga bisa memperbaiki dan kurangi makanan-makanan yang tadi bisa menyebabkan lemahnya pencernaan. Karena mata pun juga bermula dari masalah pencernaan. Kayaknya boleh saya baca deh. Ini, boleh lah, saya baca aja. Itu pertanyaan yang bagus. Sebenarnya ini sudah pernah saya bahas di IG, di Instagram. Bismillah dokter, bagaimana tanggapan antum terkait polemik penggunaan kata Rasulullah dalam singkatan JSR? Bahkan gara-gara ini saya sudah ditahzir. Luar biasa fitnah akhir zaman. Polemik tersebut penisbatan Rasulullah dari resep-resep yang ada. Bisa jelaskan nggak? Jadi gini, sebenarnya dari dulu tuh kita kenal dengan tibu nabawi gitu loh. Teman-teman yang di sini praktis tibu nabawi dari dulu kita pakai hashtag itu gitu. Meskipun ini yang di ngomongin juga kunyit, pakai hashtag kan tibu nabawi kan? Ketika saya ubah sedikit dengan bahasa jurusnya Rasulullah, hebohnya saat dunia. Bahkan ada suatu akun saya berlepas diri dari Zairul Akbar, macam saya kafir saja. Saya juga belajar agama, saya paham agama, insya Allah. Saya bukan blow-on banget dalam urusan agama, karena saya punya belajar juga gitu loh, ngerti gitu. Maksudnya hal-hal yang sifatnya bukan kita niatkan. Jadi gini, JSR itu sebenarnya cara saya aja untuk mengganti nama Tibu Nabawi selama ini terkesan kontroversi gitu loh. Gitu sebenarnya. Supaya kita lebih paham lagi bagaimana memandang sosok kesehatan Nabi secara umum. Memandang sosok Nabi itu secara sehatnya kita ingin mencontoh beliau. Jadi polanya gimana? Ya polanya kita di Indonesia nggak ada kurma. Kita kan nggak ada habatus sauda. Maka kalau boleh saya katakan, kunyit pun bagian dari tibu Nabi secara umum dalam rangka mencontoh kesehatannya Nabi gitu loh. Yang sempat saya diskusikan dengan seorang ustadz juga, dan tidak masalah sebenarnya. Dan tidak ada saya menjelaskan tentang hadis-hadisnya juga kan. Dan ini kan sebenarnya secara umum ini kan urusan dunia gitu.
Urusan dunia yang tidak perlu diperdebatkan. Jadi Nabi pun, apakah Nabi secara detail ngomong ini itu? Enggak. Kalau Anda baca di kitab Zadul Ma'ad, enggak semua juga ya disampaikan oleh Nabi gitu. Karena memang ada hal-hal yang memang sifatnya teknis banget. Terus ada juga yang tanya, dokter zaman Nabi, bukan dokter, dalam satu kajian ada seorang jamaah tanya, dokter zaman Nabi kan nggak ada infus water, nggak ada infus water gimana tuh air kurma tuh kan infus water, betul nggak? Iya, air kurma itu infus water. Tapi ujung-ujungnya apa? Yang kita mau kejar adalah ketika ini diniatkan semua karena Allah, ingin mengikuti pola-pola sehatnya Nabi dengan puasa segala macam, ditambah dengan teknologi, ditambah dengan apa yang Allah ciptakan di negeri ini, dan itu bagian daripada kita mengikuti sunnah Nabi, itulah Tibun Nabawi. Betul nggak? Jadi apa yang mau diperdebatkan? Ya saya mengalah aja. Makanya saya sekarang nggak pakai hashtag biar kebelinger sekalian, beli baper gitu kan. Sayanya agak baper gitu kan. Bapernya kenapa? Ya sudah nggak usah pakai hashtag sekalian. Buat saya nggak ada masalah gitu kan. Tapi yang orang dapatkan manfaat ini banyak luar biasa gitu loh. Sekarang kalau pakai JSR, singkatan JSR apa? Nggak ada singkatan, udah gitu aja. Ya kok saya baru lihat kemarin di Telegram banyak banget channel-channel Telegram yang pakai kata JSR, izin pun tidak, apapun tidak. Dan saya juga memang sudah saya wakafin juga, bukan punya saya juga, karena saya pribadi nggak mau terkenal dengan ini. Saya mau ajak apa dengan apa yang kita dapatkan di sini, orang dekat dengan Allah, dekat dengan agama, dekat dengan sunnah Nabi SAW, itu saja. Jelu akbarnya dicoret saja nggak masalah bagi saya. Gitu. Karena yang saya mau apa? Saya sudah bilang nggak ada gunanya minum kayak beginian, tapi ngaji pun nggak ada selembar gitu loh. Nggak ada gunanya beginian kalau malam nggak bangun tahajud. Itulah JSR. Kalau mau itu sebut-sebut jurus Rasulullah. Semua kesehatan yang kita mau kejar itu ujung-ujungnya dalam rangka meningkatkan ketaatan kita. Titik. Mau minum kunyit boleh. Jadi orang minum kunyit gara-gara minum kunyit dia suka puasa sunnah, itu JSR gitu loh. Paham ya? Jangan, jadi ada hal yang lebih penting kita mau urus sekarang ini. Ya. Ada hal yang kalau boleh saya katakan itu fitnahnya sekarang dalam di sisi makanan itu jauh lebih dahsyat kalau teman-teman tahu. Ya. Jadi kalau dalam sisi fikih itu mungkin coba tanya mencegah mudarat yang sekarang itu melebar luar biasa itu jauh lebih penting daripada bicara tentang manfaat. Begitu sekarang kondisinya. Dan sekarang betapa banyak, kemarin saya cerita juga ada anak-anak umur 5 tahun, 7 tahun sudah kena kanker, sudah kena penyakit autoimun. Dari mana semua berasal? Sekarang kita masih sibuk ngurusin istilah gitu loh. Gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi, saya juga pribadi memang ya akhirnya ya mengalah aja lah gitu loh. Ketika saya jelaskan seperti ini juga tidak ada maksud mengada-ada atas nama Nabi segala macam. Dan ini udah meluasnya luar biasa, beberapa resep-resep di situ kadang-kadang bukan resep saya juga. Saya ngeliat ini kayaknya bukan saya yang bikin gitu kan, ya sudah mau diapain lagi. Tapi orang dapat manfaat, ya sudahlah mau diapain gitu loh. Jadi sekarang kita ubah saja jurus sehat rame-rame. Biar gak usah berantem urusan beginian gitu kan, dan tidak ada hal-hal yang mengada-ada. Kalau mengada itu kan kayak apa, orang bikin hadis maudhu gitu kan. Itu mengada-ada banget, nggak ada hadisnya dibikinin, bukan hadis, nggak disebutin juga di situ. Rasulullah minum kunyit, nggak ada kunyit di sana. Rasulullah nggak minum apa, apalagi dibilang hashtagnya secara umum ada jurusnya Rasulullah, tiba-tiba ada muncul ciasid, garam Himalaya, kan nggak ada dipakai Nabi. Sama juga dengan pertanyaan, zaman Nabi nggak ada mobil, gitu loh. Jadi mari kita fokus ke masalah besarnya, ya. Itu saja mungkin pesan saya. Cukup. Jadi haus.